Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini ingin melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di mana merupakan salah satu wujud Tridharma perguruan tinggi, yaitu mengadakan pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan pelatihan kepada masyarakat di Desa Retok terkait dengan pemanfaatan limbah sabut kelapa yang akan dibuat menjadi pot, namanya Coco Pot. Nah, di sini sudah bisa dilihat ada beberapa produk dari pot sabut kelapa berbentuk bulat, kemudian ini berbentuk petak, dan ini ada berbentuk setengah lingkaran. Saya akan memperagakan bagaimana cara membuatnya, dimulai dari persiapan alat dan bahan. Alat-alat yang akan digunakan ini adalah gunting seng, kemudian ini tang buaya, ini adalah tang potong, kemudian ini juga tang berukuran kecil, serta ini adalah mistar atau penggaris. Nah, tahap pertama yang akan kita persiapkan adalah sabut kelapa. Sabut kelapa yang akan dipisah-pisahkan dari tempurung menjadi serbuk-serbuknya. Kita buang debu-debunya sehingga berbentuk serat-seratnya saja. Nah, pertama-tama kita siapkan sabut kelapanya dulu. Sabut kelapa ini kita iris dulu ya bagian yang ini, karena ini agak keras. Agar kita itu lebih enak atau lebih nyaman untuk menyerutnya, seperti ini ya. Atau bisa kita kupas dulu ininya, kulit apa ini, kulit luar. Lalu kita ginikan dulu bisa untuk memupuk penyerutan. Atau kita gini-gini kalau bisa juga. Kita masuk seperti ini. Ini hasilnya yang kita telah strot tadi, dan kita tarik-tarik apa nih. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperagakan bagaimana membuat pot dari sabut kelapa yang berbentuk lingkaran. Oh ya, tadi saya lupa, ini alat dan bahannya juga terdiri dari kawat yang mudah untuk dibentuk. Nah, pot yang akan kita buat ini berbentuk lingkaran, di mana diameter luarnya itu berukuran 17 cm, kemudian diameter dalamnya ini berukuran 15 cm. Nah, ini sudah kita persiapkan. Tahap pertamanya adalah membuat dua lingkaran, dua bulatan yang berbeda ukuran diameternya. Ini yang tadi saya katakan, untuk yang bulatan di luar berukuran 17 cm, dan ini yang di dalam berukuran 15 cm. Nah, kita untuk yang diameter 17 cm tadi bagian luar, kita potong kawat ini sepanjang 53 cm. Kita potong sepanjang 53 cm. Ya, 53 cm seperti ini. Kemudian kita potong dan kita bulatkan menjadi diameter 17 cm. Nah, kemudian untuk yang diameter 15 cm itu panjangnya adalah 45 cm. Nah, baik, selanjutnya dari lingkaran kita persiapkan dari lingkaran yang berukuran kecil sepanjang satu kotak, itu kita
potong-potong menggunakan boleh menggunakan ini tadi gunting seng tadi. Kita gunting setiap 3 bagian kotak. Ini dimaksudkan agar memudahkan untuk mengaitkan dengan lingkaran yang di bagian luar. Seperti ini, kita tarik keluar. Selanjutnya adalah kita membuat tutup untuk bagian bawahnya. Ini dapat dibuat dengan cara menggunting sesuai dengan ukuran bagian bawah diameter yang 15 cm tadi. Ini kita seperti ini, kita kasih tutup, kemudian ini kita gunting-gunting. Kita gunting-gunting, usahakan ada bagian yang tersisa. Tujuannya untuk mengaitkan dengan bagian lingkaran wadah yang bulat tadi. Nah, seperti ini. Di sini kita akan memerlukan tang berukuran kecil untuk memudahkan mengaitkan seperti ini. Bantuan tangan dulu, kemudian kita kuatkan dengan menggunakan tang ini. Ini seperti ini Bapak Ibu. Ini kita lakukan sampai semuanya terkait satu sama lain. Kalau susah boleh menggunakan tang seperti ini. Nah, setelah diberi tutup pada bagian yang berdiameter 15 cm tadi, seperti ini bentuknya. Nah, kemudian akan kita masukkan ke dalam lingkaran yang di luar berukuran 17 cm tadi. Perhatikan cara memasukkannya seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Ini harus berhati-hati karena saling mengait satu sama lain. Nah, ini usahakan bagian yang diameter 17 tadi itu luarnya ini bentuknya tidak ada penyambungnya, jadi harus yang berdiri seperti ini. Karena ini usahakan posisinya di luar agar bisa dikaitkan ke dalam nanti setelah terisi seperti ini. Nah, setelah kita masukkan, kemudian kita balik posisinya. Sebentar, sebelumnya ini kita kaitkan dulu semua. Ini yang bagian luar kita kaitkan dulu. Apabila susah bisa menggunakan tang atau pakai tangan. Kalau terasa tajam kita bisa menggunakan tang dengan bantuan tang. Setelah semua terkait rapi, kita balikkan seperti ini. Nah, ini akan ada jarak antara bagian dalam dan bagian luar sebesar kurang lebih 1 cm. Bagian inilah yang nanti akan kita isi dengan sabut kelapa. Ini pertama kita isi pada bagian bawah dulu. Ini sabutnya kita akan bersihkan dulu dari debu-debunya. Kita puntir-puntir seperti ini. Kemudian kita masukkan. Jadi ini bagian bawah ya Bapak dan Ibu, ini pada bagian bawah. Kita masukkan, usahakan ini penuh dulu satu lingkaran. Jadi tidak boleh ini penuh baru sisi satunya. Jadi ini kita harus keliling, kita penuhkan dulu. Kita ambil satu lagi, kita penuhkan dulu ini. Nah, bagaimana agar ini masuk sampai ke dalam? Jadi kita perlu bantuan mistar atau boleh menggunakan bantuan alat apa saja. Tapi dalam ini saya menggunakan mistar. Kita tekan-tekan hingga masuk ke dalam semuanya. Setelah masuk ke dalam, ini harus hati-hati dalam memasukkan ini agar tidak sampai keluar ya. Setelah masuk ke dalam, nanti kita timpa lagi hingga penuh semuanya. Nah, setelah tadi diisi bagian tepinya, kita terus lakukan hingga penuh. Jadinya seperti ini. Semuanya penuh di semua sisi. Jangan lupa pada saat memasukkan itu kita tekan-tekan agar dia tidak ada rongga di tepi-tepinya ini. Jadi padat seperti ini. Nah, setelah jadi Bapak Ibu, kemudian pada bagian belakang kita tutup lagi. Ini tutup bagian dalam, ini bagian luarnya kita tutup. Kemudian pengaitnya ini kita masukkan ke dalam agar mengait satu sama lain. Kita masukkan seperti ini, kita kaitkan. Ini harus kuat agar tidak terlepas. Apabila susah boleh menggunakan bantuan tang seperti ini. Kita masukkan, namun tidak bisa kita tutup semuanya.
Ini kita masukkan ke dalam ini, kaitannya yang di dalam ini. Kita beri ruang sedikit. Ini gunanya untuk memasukkan sabut pada bagian bawah penutup. Seperti ini, kita ambil sedikit-sedikit. Ini jangan lupa kita pisah-pisahkan agar tidak menggumpal. Kita masukkan pada bagian ini, bawahnya. Kita dorong dengan bantuan penggaris hingga pada bagian tepi. Jangan lupa kita sekali lagi dipadatkan agar lebih rapi. Lakukan seperti ini hingga bagian bawahnya tertutup semuanya. Dengan bantuan mister atau bantuan alat dorong lainnya nggak apa-apa. Nah, ini terus kita lakukan hingga semuanya tertutup. Untuk bagian ini masih ada serabut, tidak masalah. Nanti setelah jadi semuanya akan kita rapikan. Nah, ini kita terus tutup hingga semuanya tutup, membentuk lingkaran dan semuanya tertutup. Nah, nanti jadinya akan menjadi seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ini sudah tertutup semuanya dan sudah rapi. Ini dikaitkan satu sama lain ke bagian dalamnya. Nah, ini apabila dirasa masih belum rapi, masih ada serabutnya, kita rapikan serabut-serabut bagian dalamnya agar lebih rapi lagi. Menggunakan gunting seng atau gunting biasa juga bisa untuk menggunting serabut-serabut ini. Nah, inilah pot dari limbah sabut kelapa yang bisa kita manfaatkan hingga tidak mencemari lingkungan dan dapat menambah pendapatan ekonomi keluarga. Semoga apa yang kami berikan informasi atau penelitian ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga khususnya untuk masyarakat di Desa Retok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.